Nah, kalau untuk model-model seperti itu rata-rata di 60.000 kilometeran ya Pak Taufik. Itu sudah ada? Sudah ada tumpukan karbon. Gejalanya yang tadi? Gejalanya tarikan menjadi lelet. Oke. Kemudian dia punya apa itu namanya mesin menjadi ngelitik. Terus bahan bakarnya boros. Sobat Otomotif dan AHPedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHPedia. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat AHPedia. Saya mau jongkok Pak. Taufik. Ya. Baik Mas Ardi. Mas Ardi, ini ya, gimana, Pak? Kita lanjutkan. Saya masih penasaran dengan konten kita pertama kemarin yang membahas tentang tarikan berat. Oh, ya. Mas cerita di sana salah satunya adalah tentang kompresi ya. Kompresi. Kompresi yang turun ya. Iya, ujung-ujungnya ada klep Mas bilang ya. Iya, ada katup. Nah, katup. Ini gimana Mas Ardi? Oke, ini di depan kita ada ini Pak, bongkar mesin ya, lagi bongkar mesin. Kita bisa sekalian inspeksi. Ya. Gimana sih kondisi ruang bakar itu ketika mobil mengalami tarikan berat. Oke. Di antaranya kita kemarin sudah membahas kompresi yang turun. Kompresi turun itu ada beberapa penyebab ya. Kita ulangin lagi, ada kayak ring piston bermasalah. Ya. Itu disebabkan karena oli mesinnya dulu pernah kurang, atau mungkin memang karena usia pistonnya atau usia ring pistonnya sehingga dia kompresinya menjadi turun. Di lain di lain penyebab itu ada namanya katup. Katup. Ya, katup. Nah, di sini Pak Taufik bisa ngelihat teman-teman sekalian, Pak Taufik dan juga teman-teman. Ini di sini ada ruang bakar. Oke. Nah, ruang bakar ini untuk yang basah-basah ini. Ini adalah intake. Oh. Ini intake. Ini yang besar, yang exhaust itu kecil. Nah, kenapa exhaust dia lebih kecil? Dikarenakan efisiensi Pak Taufik. Ketika pemasukan besar, pengeluaran kecil, maka gaya hidupnya naik. Oh iya ya. Pemasukan besar, pengeluarannya kecil, maka dia akan lebih irit. Nah ini itu benar itu Mas? Ya benar Pak. Memang kayak gitu. Saya kira peribahasa ini. Pemasukan besar, pengeluarannya kecil, dia akan lebih ini ya, lebih irit. Nah, ketika kita berbicara masalah kompresi turun, maka yang terjadi adalah yang kita bahas untuk kasus ini, untuk dari sisi klep atau katup, itu dia terjadi penumpukan karbon yang sangat banyak. Umumnya penumpukan karbon itu ada di exhaustnya, karena memang dia karbon tersebut dibuang ke jalur keluar. Nah, bisa kita lihat dari di sini Pak Taufik, ruang bakar. Ini yang kecil-kecilnya adalah katup exhaust. Atau saluran exhaust ya, saluran buang ya. Yang knalpot berarti ya. Knalpot yang ini adalah yang basah dan juga besar ini saluran masuk atau intake. Nah, intake biasanya lebih bersih ya kelihatannya. Iya, betul. Bersih dia. Ini lebih bersih dibandingkan dengan exhaust. Exhaustnya sangat kotor sekali. Iya, betul. Nah, sehingga hal-hal seperti ini yang bikin mengakibatkan si katup dengan ininya Pak, dudukan katup itu menjadi tidak rapat. Ketika ini ya. Ya, terjadi karbon atau kerak ini dia mengakibatkan tidak rapat dikarenakan ada tumpukan di sana. Itu mengakibatkan si kompresi menjadi loyo. Seharusnya kompresi ini tadi menjadi tenaga yang besar, dikarenakan di ruang bakar ini ketutup karbon seperti ini, kemudian dia di exhaustnya pun juga ada tumpukan karbon seperti ini, itu mengakibatkan katup tidak rapat sehingga kompresi menjadi tidak padat. Ini bisa kita lihat di sini teman-teman. Ini ada katup ya. Ini katupnya. Ini adalah intake. Intake ini dia lebih bersih umumnya, tapi memang dia kondisinya kerak. Cuman keraknya adalah kerak yang lunak. Kerak yang lunak ini lebih lunak dibandingkan yang exhaust. Ini mungkin diginginkan pakai kuku saja. Nah, ini bisa bersih ya Pak. Oh iya ya, benar ya. Bisa berkurang ya. Nah, ini yang intake nih. Ini yang intake nih. Ini kita bersihkan pakai kuku. Ini aja bisa ini ya. Bisa bersih sedikit. Nah, itu posisinya di situ kawan-kawan. Oke. Nah, kemudian ini yang exhaust. Nah, kalau yang exhaust gimana kondisinya kita cek. Ternyata keras kawan-kawan. Ini kita buat seperti ini supaya buat penanda Pak. Jadi supaya dia tidak tertukar karena memang kondisinya di antara klep satu dengan klep yang lainnya, tentu untuk pemasangan antara katup dengan rumahnya ini atau ruang bakar ini
itu dia memiliki SIM di belakangnya berbeda-beda ketebalannya. Sehingga itu mengakibatkan celah katup itu juga menjadi berbeda. Nah, penyebabnya dia berbeda-beda karena ini Pak, kondisi skuranya nih. Ini kalau teman-teman bisa melihat, ini lebih kotor, jauh lebih kotor dibandingkan dengan yang intek. Ini kotor sekali ya. Ini ada tumpukan kerak ya. Iya. Nah, tumpukan kerak ini tumpukan kerak tuh. Iya. Tumpukan kerak ini yang mengakibatkan tidak rapatnya katup, Pak. Nah, ditambah dengan yang ada di sini. Oh iya, di sini lebih kotor lagi ya? Lebih kotor lagi. Nah, ini keras, Pak. Ini kita pakai kuku seperti ini. Ini sangat susah sekali. Ini nggak bisa dijangkau dengan teknologi apapun ya, Mas, untuk membersihkan ini? Bisa. Tanpa dibongkar? Tanpa dibongkar, pakai tuner. Tapi nggak semuanya bersih. Jadi kalau untuk menjangkau bisa, tapi nggak bersih secara total. Nah, di ujungnya sini, di bagian lehernya pun juga ada keraknya, ini sangat tebal sekali. Bedanya kalau kerak yang ada di intake dan di exhaust, intake itu dia lunak dan basah, cenderung basah. Kalau exhaust dia keras dan kering. Keras kering ya. Nah, bisa dilihat ya tumpukannya. Ini akan kita coba simulasikan, teman-teman. Nah, ini posisinya. Nah, kondisi seperti ini kelihatan ya mana yang lebih rapat ya. Ini dia. Padahal udah air nih, Mas. Udah juga. Udah nggak bisa lagi. Ini udah keras, Pak. Nah, tapi di sana kan dia posisinya mangap ya. Masih ada celah ya, Pak Topik. Iya. Ini yang mengakibatkan kompresi menjadi turun. Karena kondisi, meskipun dia di belakang sudah ada pegasnya, tapi di sana ada tumpukan karbonnya, itu mengakibatkan si katup nggak rapat dengan ininya, silinder headnya, sehingga ruang bakar yang tadinya harusnya dia rapat karena dia ada loss seperti ini, itu menjadi bahan bakar yang harusnya dia dikompresi, itu menjadi kebuang langsung ke exhaustnya. Waduh. Nah, itu mengakibatkan kayak mobil kalau pas lepas gas ada letupan, terdedup. Nah, itu diantaranya adalah si katup exhaust tidak menutup dengan sempurna. Dan ini mengakibatkan tarikannya juga berat atau V, karena itu tadi kompresinya kurang, dikarenakan bahan bakar yang harusnya dibakar optimal, itu dia menjadi tidak terbakar. Waduh. Mas, ini untuk membersihkan klep ini, itu jalan terakhirnya tanpa harus turun, bisa nggak turun setengah atau dia buka atas ada? Ya, paling nggak kita harus menurunkan silinder head, Pak. Ketika ketika kita memang harus skor klep, itu kita harus menurunkan silinder headnya, karena kondisi yang dibersihkan adalah katup dan dudukannya seperti ini. Nah, ini kerak karbon yang sangat tebal seperti ini. Ini kalau misalnya si pemilik melakukan yang namanya treatment Italian tuning ya. Iya, Italian tuning kemarin yang Mas jelaskan. Yang kita bahas itu paling enggak udara yang ada dari sini masuk turbulensi sini, dia akan coba mengeluarkan atau mengikis ini, Pak. Si kerak-kerak yang ada di intake dan juga di exhaust. Exhaust itu kan karena dia salurannya dia kecil, untuk mengeluarkan karbon yang ada di sana butuh ekstra tambahan angin dari dari manifold yang besar, sehingga itu paling enggak kalau misalnya dia aliran udaranya itu cepat, itu bisa mengeluarkan kotoran yang ada di kerak ini menjadi yang ada di saluran keluaran itu, keraknya itu menjadi lebih mudah seperti itu. Nah, kalau misalnya dia jarang dipakai buat kenceng, akhirnya tumpukan karbon menumpuk di saluran keluar yang ada di ini, Pak, exhaust manifold. Nah, kasus seperti ini, Mas Ardi, berapa tahun atau berapa kilometer sih kejadian seperti tergantung ini? Bahan bakar yang dipakai. Karena mobil-mobil itu kan memiliki karakter ini ya, bahan bakar yang harusnya dipakai ya, Pak Topik. Ketika dia mobil, rata-rata di mobil-mobil sekarang itu oktan number, di kaca belakang itu sudah tulisan oktan number 92 itu ya. Nah, maka dia harus menggunakan oktan number 92, karena kalau misalnya dia nggak menggunakan oktan number tersebut, memiliki kompresi yang besar, kita pernah membahas, dia belum waktu pengapian sudah meledak dengan sendirinya. Akhirnya pada waktu terjadi pengapian, yang dibakar udah bukan lagi campuran bahan bakar dan udara. Yang terjadi adalah sisa-sisa karbon. Karbon dibakar sehingga dia menjadi penumpukan di deposit di saluran ruang bakar dan juga saluran exhaust. Nah, itu yang terjadi, yang menjadi pengganjel katup dengan silinder head, sehingga ruang bakar nggak rapat lagi. Nah, itu kalau kasus yang pernah Mas ketemukan, itu berapa tahun atau berapa puluh kilometer, Mas? Kalau untuk model-model seperti itu rata-rata di 60.000 kilometeran ya, Pak Topik. Itu sudah ada? Sudah ada tumpukan karbon. Gejalanya yang tadi? Gejalanya tarikan menjadi lelet. Kemudian dia punya mesin menjadi ngelitik. Terus bahan bakarnya boros. Nah, dikarenakan tadi
belum sempat terbakar karena dia melakukan kompresi itu kan pemampatan, Pak. Iya. Belum sempat dimampatkan, belum sempat dilakukan kompresi, campuran bahan bakarnya adalah lolos masuk ke exhaust karena dia nggak tertutup rapat. Oke. Itu yang mengakibatkan tarikan jadi loyo. Itu kilometer 60.000 kilometer, kalau dia misalnya menggunakan bahan bakar yang nggak sesuai spek ya, itu bisa mengakibatkan gejala ngelitik muncul, sehingga tarikan berat dan juga paling nggak nanti berakibat fatalnya ke katup, klep. Itu menjadi ada tumpukan karbon yang sangat tinggi di sana, sehingga kompresi juga menjadi turun. Oke, Mas Ardi, biaya untuk melakukan skur klep dan pembersihan ruang bakar ini, itu berapa juta atau berapa ratus ribu, Mas? Ya, kalau untuk skur klep sendiri turun silinder head paling nggak jasa kisarannya 1 sampai dengan 2,5 juta, tergantung dia punya berapa silinder. Ada yang 3 silinder, ada yang 4 silinder, ada yang V, ada yang inline 6 silinder. Nah, itu tergantung Pak Taufik. Sehingga kalau untuk bicara rata-rata kisaran biaya ya 1,5 sampai 2,5 jutaan, bahkan ada yang 3 jutaan. Kemudian di sana ada yang namanya seal klep. Seal klep juga perlu untuk diganti karena ketika kita ngelepas seperti ini, seal klep jadi nggak rapat lagi. Artinya dia sudah mulai ada posisi seal klep itu di mana, Mas? Di belakang, Pak, sisi sebelah sini. Oke. Nah, ini adalah seal klep, Pak. Oh. Seal klep. Diganti semua itu berarti? Ini harus diganti. Karena kalau nggak diganti nanti oli masuk ke sini, ke batangnya ini. Oh, harusnya ini nggak boleh ini ya, kering ya berarti? Ya, kondisinya memang dia harusnya kering. Karena kalau misalnya dia sampai basah, si katup ini tadi akan teraliri sama oli dan terbakar. Oke. Nah, teman-teman, ini juga satu di antara penyebab mesin ngebul, Pak Taufik. Seal klep. Jadi tidak hanya ring piston. Ya, tapi seal klep juga berpengaruh. Ketika kita bongkar seperti ini, kita nyekur, maka di sana kan ketika nyekur itu kan dia memutar ya. Iya, betul. Nah, si batang katupnya itu diputar sehingga dia mengakibatkan sealnya itu rusak. Terlebih kalau dia udah dilepas, sudah pasti rusak. Sehingga seal klep murah sih harganya, satunya itu rata-rata 30 ribuan sampai 100 ribu ya. Kali berapa, Mas? Dikali jumlah klepnya. Jumlah ada klep, yang 16 ya? Kebanyakan 16 sekarang untuk yang 4 silinder. Tapi untuk 3 silinder 12. Kalau untuk yang 6 ya tinggal dikalikan. 1.600. Berarti total, Mas? Ya kurang lebih kalau untuk turun segini nominalnya 3,5 sampai dengan 5 jutaan lah ya. 5 jutaan. Turun ini tergantung jumlahnya. Mas Ardi, ya. Pertanyaan saya terakhir nih. Ini umpamanya kita udah melakukan perbaikan, sudah bersih kembali seperti normal ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kawan-kawan agar hal ini tidak terulang kembali? Mungkin terulang pun butuh waktu dan jarak yang lebih jauh. Oke, tentunya yang pertama adalah penggunaan bahan bakar. Harus sesuai dengan speknya karena pabrikan mungkin sudah memperhitungkan, Pak Taufik. Profesor-profesor yang di sana. Iya, betul. Kemudian yang kedua, secara penggunaan ini ya harian, sebisa mungkin mobil sesekali lah dipakai untuk RPM yang cukup tinggi, misalnya 3.000 sampai 5.000 RPM. Itu untuk di kecepatan yang kencang ya. Itu supaya udara yang masuk ke dalam ruang bakar itu juga turbulensinya tuh kencang, sehingga keluarnya harapannya bisa membawa karbon sisa pembakaran, sehingga dia tidak menumpuk di area katup yang ada di sini, Pak Taufik. Di area-area sini dia tidak mengumpul atau mengendap terlalu banyak ya depositnya. Seperti itu mungkin. Kemudian untuk yang kayak oli mesin itu juga perhatikan, jangan sampai oli mesin menjadi endapan, karena endapan oli mesin itu berpengaruh kepada pernafasan yang ada di silinder head. Itu kan nanti kan akan membawa oli masuk ikut terbakar ke dalam ruang bakar. Kalau misalnya sampai masuk ke ruang bakar olinya, maka akan menambah karbon yang begitu tebal di ruang bakarnya. Seperti itu, Pak Taufik. Baik. Untuk biaya tadi sudah disampaikan. Ya. Ciri-cirinya salah satunya adalah ngelitik ya, Mas ya. Ngelitik dan tarikannya berat. Tarikan berat. Baik. Mudah-mudahan menjadi solusi buat kawan-kawan semua di YouTube AHpedia. Dan kalau ingin langsung servis ke Mas Ardi, silahkan datang. Di bawah deskripsi ada alamat untuk AH Motor. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.